Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi. Juga kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru saja berkunjung ke kanal ini. Pada video kali ini, kami akan membagikan sambungan dari kisah Ki Balian Batur yang dulu sudah pernah kami unggah di kanal ini. Namun dalam kisah ini akan diketengahkan seorang adik Raja Klungkung yang diutus untuk membawa pusaka yang digunakan untuk mengalahkan Ki Balian Batur yang sakti. Sugre Tabek Pekulun, Sri Aji Mahasirikan, dan semua tokoh yang disebut dalam cerita ini. Semoga kami dihindarkan dari segala yang buruk karena telah salah menyebut nama-nama beliau. Sebelum cerita ini dimulai, dukung kanal ini dengan menekan tulisan subscribe agar teman-teman lebih mudah mendapatkan video-video kami. Selamat mengikuti. Setelah Ki Balian Batur tidak terima akan pisune atau tuduhan yang ditujukan kepada putrinya Nimadewali, Ki Balian Batur memberikan ilmu kepada seluruh anak-anaknya termasuk istri dan para sisyanya. Kemudian Ki Balian Batur memerintahkan mereka untuk melancarkan gerubuk kepada penduduk Mengwi yang saat itu dipimpin oleh rajanya I Gusti Agung Putu atau Cokorde Sakti Blambangan. Penyerangan dilakukan di daerah pesisir timur Mengwi sehingga banyak penduduk yang tiba-tiba mengalami sakit dengan gejala mutaber lalu meninggal. Gerubuk itu berlangsung terus sehingga murkalah I Gusti Agung Putu dan mengirimkan para jawara Mengwi yang dipimpin oleh Bendese Sukre yang setelahnya diberi gelar Bendese Gumiar untuk mengalahkan Ki Balian Batur dan para sisyanya. Para jawara Mengwi pun kewalahan karena selain lawan yang bersifat gaib, kesaktian Ki Balian Batur amat susah ditandingi. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang mengatakan bahwa Ki Balian Batur hanya dapat dikalahkan oleh keturunan dalam dengan senjata pusaka yang disebut bedil Ki Narantaka dan peluru Ki Selisik. I Gusti Agung Putu bersama pengawalnya lalu pergi ke Klungkung untuk memohon pusaka itu kepada Dewa Agung Jambi. Dewa Agung mengabulkan permohonan itu dengan mengutus adiknya Dewa Anom Sirikan untuk membawa pusaka itu disertai pengawalan dari kerajaan Klungkung. Saat penyerangan tiba, Ki Balian Batur yang berubah wujud menjadi Garuda melayang-layang di udara. Saat kesempatan yang baik tiba, Dewa Anom Sirikan segera membidik lalu menembakkan bedil Ki Narantaka. Beruntung, peluru Ki Selisik mengenai Garuda Ki Balian Batur pada kuku hingga tembus ke kepalanya. Akhirnya Ki Balian Batur pun gugur, sedangkan beberapa siswanya yang selamat pergi menyingkir. Sebagai balas budi dan daksina I Gusti Agung Putu kepada Dewa Agung Jambi, diserahkan sebagian wilayah Mengwi kepada kerajaan Klungkung. Maka I Gusti Agung Putu menghadap Dewa Agung Jambi agar Dewa Anom Sirikan diperkenankan tinggal di Baturan Desa Timbul untuk menduduki wilayah Mengwi yang sudah diserahkan itu dengan batas wilayah utara hingga Pegunungan Batur, selatan sampai di laut, wilayah timur sampai di Sungai Ayung, dan selatan sampai di Sungai Pakerisan. Dewa Agung Jambi tak berkeberatan atas hal itu. Maka dirabaslah alas Timbul, lalu dibangunlah sebuah puri yang megah untuk Dewa Anom Sirikan berstana di sana dan menguasai daerah tersebut. Puri yang dibangun pada tahun 1710 itu dinamakan Puri Grogak yang terletak di sebelah barat Dukuh Kebalian. Di masa itu juga dibangun Pura Penataran Agung. Daerah itu berkembang menjadi kerajaan yang dipimpin oleh ide Dewa Anom Sirikan dan bernama Kerajaan Timbul yang kemudian disebut Kerajaan Sukewati. Tersiar juga sebuah kisah yang terjadi saat Dewa Anom Sirikan berkuasa di daerah Timbul. Sebagai seorang raja, dalam Sirikan memiliki orang kepercayaan yang setia mendampinginya. Mereka adalah I Dewa Babi, ahli ilmu pengiwa dan penengen, Kiai Batu Lepang, ahli politik dan strategi, dan Ki Pulesari yang ahli di bidang upakara. Kala itu murid Ki Balian Batur yakni I Gede Mecaling
mengganggu penduduk desa Baturan dengan ilmu hitamnya. Maka Dewa Anom memerintahkan Dewa Babi dan Kiai Batu Lepang untuk membebaskan wilayah Timbul dari ilmu hitam. Maka diselenggarakanlah adu kesaktian antara I Dewa Babi dan I Gede Mecaling. Tantangan itu juga disertai perjanjian bahwa siapa yang kalah harus bersedia diusir dari desa Pakraman Batuan. Mereka pun sepakat mengadu kesaktian menggunakan sarana babi guling. Ada 2 tali sebagai pilihan untuk mengikat masing-masing babi guling itu saat dipanggang, yakni tali kupas dari batang pisang dan tali benang. I Dewa Babi memilih tali benang, sedangkan I Gede Mecaling memilih tali kupas. Saat babi itu dipanggang, keduanya memusatkan pikiran. Ternyata tali kupas putus sebelum babi itu matang. Hal itu merupakan kekalahan bagi I Gede Mecaling dan harus pergi dari desa Baturan. I Gede Mecaling merasa malu dan geram, maka ia tak meminta waktu lagi dan segera meninggalkan desa Baturan. Sebelum pergi ke tempat yang dituju, ia melakukan peninjauan di sebuah tempat yang sekarang disebut Peninjauan. Dan selanjutnya ia menyeberang untuk tinggal di sebuah tempat di Nusa Penida yang dinamai Jungut Batu. Konon di sana ia bersumpah akan mencelakai keturunan I Dewa Babi atau semua penduduk Baturan yang menyeberang ke Nusa Penida. Kita kembali ke ide Dewa Anom Sirikan. Karena masih muda, dalam Anom Sirikan menginginkan beberapa pusaka yang berada di Istana Semarajayapura Klungkung. Ia kecewa karena permintaan itu tak dikabulkan oleh kakaknya Dewa Agung Klungkung. Ia hanya diberi pusaka berupa sabuk yang bernama Ki Pengasih Jagat dan rakyat sebanyak 200 orang. Pada saat purnama ketiga, beliau pergi ke pantai Air Jeruk untuk melakukan yoga samadhi memuja Betara Segara. Dari sanalah Dewa Anom Sirikan dianugerahi pusaka berupa tombak yang bernama Ki Segara Anglayang. Kini, pantai tempat beliau menerima anugerah disebut Pantai Purnama. Beliau mengambil istri dari Mengwi bernama I Gusti Agung Ayu Muter, yang setelah wafat distanakan di Pemerajan Agung Pura Penataran Sukawati pada Pelinggih Meru Tumpang 3 dengan gelar Betari Mutereng Jagat. Dari Patmi ini, Dewa Anom menurunkan putra, yaitu Ide Dewa Agung Jambi, Ide Dewa Agung Kama, dan Ide Dewa Agung Mayun. Dari penawing atau selir beliau diturunkan Idewa Bubunan dan Idewa Cangi. Dewa Anom Sirikan kemudian bergelar dalam Sirikan atau Sri Wijayatanu dan lebih umum disebut dengan Dalam Sukawati. Setelah beliau wafat, kepemimpinan Puri Sukawati diteruskan oleh putra ketiganya, yakni Ide Dewa Agung Mayun. Demikianlah kisah yang dapat kami himpun dan bagikan tentang Ide Dewa Anom Sirikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyebutan nama atau penyampaian informasi. Terus dukung kanal ini dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dengan mudah teman-teman mendapatkan video-video kami. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.